Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, para auliya wassahadah wassalihin, wa jami'i masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Abdul Malik Al-Hasan, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Asyaf Muhammad Ali As-Subuni, khususan ila al-imam al-jalil al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti, amadanallahu bi madadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir hari kita sampai di Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 39. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Kita masuk di ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala faman taba min ba'di dzulmihi raja'a li syariqah. Ini kita ulangi sedikit ayat yang sebelumnya. Barang siapa yang bertobat dari kezalimannya, yaitu kezaliman kemarin kita membahas as-sariqu was-sariqu atau orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri. Faqta'u aydiyahuma, maka potonglah dua tangannya, jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Nakalan itu ukubatan, potonglah kedua tangan sebagai balasan dari apa yang mereka berdua lakukan, sebagai siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Tapi faman taba min ba'di dzulmihi, barang siapa yang bertobat dari kezalimannya, masih dari curi terus tobat, wa aslaha, kemudian dia memperbagusi amalnya, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Kalau dah maling tobat, Allah terima tobatnya, tapi hak-hak manusia harus dikembalikan. Ini tobat hak-hak tadi tidak dikembalikan, ya masih utang dengan manusia. Fitabir bihadza la tuqaddam fala yasqutu bi taubati haqqul adami min al-qat'i, dan tidak gugur hak Adam. Itu apa? Adam dipotong tangan, itu hak Adam. Orang yang bertobat dari mencuri itu hak Adam. Secara hak Adam dia memang harus dipotong tangan, tapi urusan tobat nilai. Tobat Allah terima tobatmu. Tapi masalah hak anak Adam, hak Adam kita harus tunaikan. Nah, tak bisa.
Waradul mal minatkai waradil mal dan mengembalikan hartanya. Pertama-tama tobat hartanya tak dibalikan. Korupsi tobat tak dibalikan sama aja. Enak betul. Korupsi di triliun ada tobat tak balikan. Enaklah kau dah kaya baru tobat. Mana boleh korupsi semua harus dibalikan. Kau tak balikan sekarang di akhirat dituntut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Enak-enak aja duit. Pantas sekarang orang cari duit ini susah Pak. Kenapa? Karena dia itu dituntut di rumah-rumah para koruptor itu. Dia orang cari duit sekarang memang susah. Itu pencuri. Dia kalau tobat dia harus balikan semua duit. Tapi si tobat cuma balikan sedikit, selebihnya dimakan terus. Mana tobat macam gitu? Itu bengak namanya. Tak bisa. Hak anak Adam harus tetap ditunaikan. Hukum tetap. Potong tangan. Orang nyuri, masa nyuri pisang mati dikeroyok sama masyarakat, nyuri apa barang-barang yang remeh-remeh. Ini 300 triliun, sekian ratus triliun. Sehat-sehat aja makan enak. Anda bisa begitu. Mungkin enak di dunia, di akhirat. Nah, perlu tahu kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, bayana di sunnah anu in afa anhu qabla raf'i ilal imam saqata al-fatu alaihi syar'i. Cuman bisa orang yang bertobat dari mencuri itu bisa terlepas dari dipotong tangannya dengan syarat dia bertobat sebelum tertangkap. Dia nyuri malah tak bisa tidur. Macam mana? Ya Allah, astagfirullah, tobat. Balikan duitnya Pak. Aku tobat, aku ambil doa. Ya, ini dia tidak dipotong tangan karena belum sampai ditangkap oleh qadhi. Kalau dah ketangkap Pak qadhi, tuan hakim, aku tobat, tak bisa, tetap jalankan. Jadi kalau belum masih tobatnya dengan cepat, nah itu menurut Imam Syafi'i itu tidak dipotong tangannya. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Bukankah kau tahu sesungguhnya bagi Allah kerajaan langit dan bumi? Yu'adzibu man yasha. Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang Allah kehendaki, wa yaghfiru liman yasha, dan Allah mengampuni orang yang Allah kehendaki. Ampunan baginya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa minhu at-ta'dzib wal maghfirah. Di antaranya Maha Kuasa apa? Maha Kuasa Allah, Maha Kuasa nak nyiksa orang atau nak memberi ampunan. Itu kuasa Allah. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una bil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladhina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tahu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi syai'an ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, la yahzunka, jangan membuat engkau sedih. Alladzina yusari'una fil kufri, itu orang-orang yang cepat kafir.
Ya kau Nabi bisurah. Ya Rasul, kau terasa sedih melihat orang-orang yang cepat kafir. Tak usah sedih, ngapain sedih? Tak usah. Kadang-kadang katanya ada rasa sedih. Kenapa lah itu? Kenapa lah ini? Kenapa lah murtad? Allah ini tak mau iman, tak mau ini. Rasa sedih. Nabi itu sedih, ada perasaan sedih. Ketika ada orang-orang kok tetap kafir aja. Hah? Malah rombongan ramai-ramai dia kafir. Diberingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul la yazunka sunul ladzina yusarriquna bil kufri. Janganlah membuat engkau sedih, menjadikan engkau sedih orang-orang yang cepat di dalam kekafiran. Ayyudhiruna idza wajadu fursatan. Itu mereka terang-terangan ketika ada kesempatan. Terang-terangan di depan Nabi. Mulai bersedih Nabi. Kata Allah, jangan sedih. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Yaitu dari orang-orang yang mengatakan aku beriman dengan mulut-mulut mereka. Bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka. Wa lam tu'min qulubuhum, tetapi hati mereka tidak beriman. Tak usah sedih. Orang-orang munafik. Katanya aku iman, tiba-tiba ternyata dia kafir. Mohon maaf lah. Inilah diantaranya realita orang dakwah seperti itu. Jadi kadang-kadang ngapalah sikit ngapalah macam mana sedih. Nabi tengok. Ini realita dakwah seperti itu. Orang-orang nih bilang aku iman, aku mati betul. Ternyata kafir, munafik. Jadi ada masa perasaan sedih. Itu tak bagus. Nabi itu diingatkan sama Allah. Kita pun selalu dalam manusianya apa? Kita sudah berusaha sudah. Masalah kita masalah apa? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatur hati orang. Ini supaya rajin, ini supaya aktif. Enggak ngatur. Itu cuma menyampaikan saja. Itu juga sekedar yang bisa kita lakukan. Mana kita bisa mengolah hati orang. Ini jadi rajin, ini jadi ini jadi. Tak bisa. Kita cuma ngarahkan saja, Pak, Bu, Nak, Dek, ini. Jangan malas. Ayo pergi, ayo ini, ayo ngaji, ayo belajar, ayo. Ya, sampaikan sudah. Kita tidak bisa memasukkan kesemangatan, itu membuat kesemangatan di dalam hati mereka. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang kekuasaan Allah itu yang ada di situ. Jadi orang-orang munafik itu bikin Rasulullah sedih. Nampaknya mulutnya bilang iman, ternyata realitanya tidak. Dia sengaja nampak-nampak katanya, ternyata dia kafir. Walam tu'min qulubuhum. Wa minal ladzina hadu sam'una al-kadhib. Dan juga dari orang-orang yang Yahudi, sam'una al-kadhib, yang mereka banyak mendengarkan kedustaan. Alladzi iftaradu ahbaruhum sama al-qabuli. Masya Allah. Dan juga orang-orang Yahudi yang mereka banyak mendengarkan dusta-dusta yang dikarang oleh tokoh-tokoh agama mereka, pendeta-pendeta mereka. Jadi orang Yahudi itu memang astagfirullahaladzim, sukanya bikin cerita karangan. Kemudian umatnya ini suruh percaya. Cerita apa dibikin karang dia, pendengarnya supaya percaya. Umat bodoh percaya. Ya, itu. Jadi di antara kebiasaan para tokoh-tokoh Yahudi itu suka ngarang-ngarang cerita, kemudian diceritakan kepada pengikutnya nerima. Ya. Penipu, bikin cerita tidak berdasar, tapi kalau didengarkan enak, wah gitu. Tidak semuanya harus ada datanya.
Ini bagaimana riwayatnya, gimana riwayatnya yang dari beda. Ini asal cerita, makanya paling enak gitu nih. Kalau dengar cerita dongeng, ya tak bagi ya. Cerita dongeng ini paling enak didengar. Sedap. Tapi ini masalahnya yang didongengkan ini bukan kancil dan buaya, tapi cerita dongeng, tapi yang digambar, dijadikan dipermak seperti cerita-cerita agama. Jadi menyesatkan. Nak cerita boleh, tapi kalau bohong jangan kau jadikan ini dipoles dengan agama, dasar agama. Bohong sekali kancil dan buaya kasih bisa bercakap di buaya sekalian. Orang tahu ini jelas bengar. Tak mungkinlah buaya bisa bercakap. Ya tak? Kancil bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ekor buaya yang bodoh. Tentu orang tahu ini jelas cerita bengar. Tetapi kalau ceritanya yang cerita orang-orang pemuka agama tanpa ada dasar, gitu. Yang dengarkan itu tengok kesin. Ini orang besar, jadi diterima sama dia tanpa namanya orang awam macam mana dia nak cek, tak paham tafsir, tak paham hadis, tak paham apa. Yang penting kalau cerita enak didengar. Bagus, percaya. Orang Yahudi begitu sukanya. Pemuka-pemuka Yahudi suka begitu ngarang-ngarang cerita. Sama'una liqaumin akharina lam ya'tu. Dan mereka banyak juga mendengar sama'una minka liqaumin li ajli qaumin akharin min al-yahud lam ya'tu wa hum al-khaybar zana fihim muhsanan fakrihu rajmahuma fa abaza quraidata. Ini juga ada cerita sama'una minka liqaumin. Jadi ada orang Yahudi ini datang kepada Rasulullah. Dia ingin mendengar dari Rasulullah sesuatu nanti untuk disampaikan kepada orang Yahudi yang akan datang kepada Rasulullah. Jadi ceritanya bagaimana? Ini adalah orang-orang Yahudi minal Yahud lam yatuka wa hum ahlu Khaybar. Ahlu Khaybar. Di ahlu Khaybar itu Yahudi yang dia tidak datang ke Rasulullah. Jadi ada cerita Zanabi Muhsanan fakairu rajmahuma. Telah terjadi perzinahan dua orang yang sudah berumah tangga, sudah bersuami dan beristri. Terus orang-orang Yahudi ini enggak mau merajam. Secara hukum nih, mestinya kan dirajam. Secara hukum ini dirajam. Udah punya suami, udah punya istri, naudzubillah subhanallah, kok berzina, dirajam. Zaman sekarang selingkuh bahasanya macam biasa ditinggali, biasa. Astagfirullahaladzim, hal biasa. Dibilang selingkuh ini macam hal biasa. Padahal itu hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi sekarang itu dosa besar tapi dianggap remeh. Aku tak nantang Tuhan namanya. Sudah jelas yang dihalalkan ditentang, selingkuh dilakukan. Makanya yang halal disuruh, halal boleh ditentang habis-habisan. Selingkuh tak apa. Ini kan permainan setan. Ini ada orang Yahudi tengok. Orang Yahudi berzina, musuh, mestinya dirajam. Mereka tak mau. Mereka tak mau. Kemudian fab'athu Quraidah liyas'alun nabiyya an ummihima. Kemudian mereka mengutus seseorang namanya Quraidah untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum orang yang berzina tadi, yang zina muhsan. Jadi zina ada zina muhsan, zina baru muhsan. Zina muhsan ini zina muhsan artinya orang yang sudah terjaga. Maksudnya terjaga apa? Seorang laki-laki sudah punya istri, dia sudah terjaga. Maksudnya ketika datang keinginan syahwatnya, dia sudah punya istri,
dia sudah terjaga gitu. Maksudnya muhson, laki-laki muhson. Atau kalau muhsona dia sudah terjaga, maksudnya dia tak perlu berzina karena dia sudah punya suami, maksudnya sudah terjaga. Jadi zina muhson yaitu zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah bersuami ataupun yang sudah beristri. Ini tanya kepada Nabi, hukumnya macam mana ya Rasulullah? Yuharrifuna al-kalimah allati fit-Taurat, ayat rajam min ba'di mawadihi yaquluna in utitum hadza faqulu wa in lam tu'tahu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi syai'an. Yuharrifuna al-kalim, mereka orang-orang Yahudi itu merubah kalim, yaitu kalamullah, maksudnya ayat alladzi fit Taurat ka ayatir rajam. Jadi dalam kitab Taurat itu pun ada ayat rajam wanita laki-laki yang sudah berumah tangga berzina. Di dalam kitab Taurat pun itu dirajam. Mereka ganti. Aku tak kurang ajar, kitab suci diganti. Masya Allah. Yuharrifuna kalimah min ba'di mawadihi alladzi wadallahu alaihi yubaddilunahu. Jadi mereka mengganti dari setelah Allah Subhanahu wa taala meletakkan hukum tersebut, kalim tersebut, ayat-ayat tersebut, Taurat tadi dipindahkan sama dia, dirubah sama mereka. Yaquluna liman arsaluhum. Kemudian orang-orang tadi yang merubah hukum Taurat tadi, hukum rajam tadi, mereka mengatakan kepada orang yang diutus, tadi kan diutus nih, tanyalah kepada Nabi sana, macam mana hukumnya orang yang berzina muhsan ini, gimana? In utitum hadza al-hukm al-ma'ruf al-jalad aftahu bi Muhammad fakhudhu. Katanya gini, kalaulah nanti kalian ini diberi hukum seperti ini, maksudnya seperti ini apa? Mereka orang-orang Yahudi merubah di Taurat hukum rajam, dirubah menjadi hukum dijilid, dicambuk, dirubah sama dia. Hebat tak? Orang ajar tak? Di Taurat disebutkan dirajam, sama pendeta-pendeta mereka ini diganti dicambuk. Kemudian ketika dia mengutus kepada sahabatnya, kawan-kawan Rasul, kalaulah nanti kalian diberi hukum ini, maksudnya diberi hukum ini, dicambuk orang ini, ambil. Maksudnya sama dengan hukum Taurat yang dirubah sama dia. Kalau nanti kalian diberi hukum bahwa orang yang berzina muhsan tadi dicambuk saja, ambil hukum itu dari Nabi Muhammad, ambil. Wa ilam tu'tahu fahdaru. Dan jika kalian tidak diberi hukum seperti itu tadi, fahdaru, maka hati-hati, tak usah ambil. Maksudnya gini, nanti kalau Muhammad bilang, ini dijilid, orang zina muhsan dijilid hukumnya, ambil hukumnya. Tapi kalau kalian diberi bukan yang itu, maksudnya kata Nabi Muhammad ini dirajam hukumnya, hati-hati, tak usah ambil ini hukumnya. Kan pilih-pilih kan orang yang begitu, mau enak sendiri, In utitum hadza faqulu wa illam tuqtahu fahdaru wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi syai'a. Barang siapa yang Allah kehendaki fitnahnya, memfitnahnya, yaitu menyesatkannya, maka engkau tidak memiliki sesuatu apapun baginya. Jadi gini, udahlah. Kalau memang Allah menghendaki dia itu sesat, engkau tak bisa apa-apa. Kamu tak bisa apa-apa. Sudah kekuasaan Allah di atas kekuasaan segalanya. Sudah.
Kamu tidak bisa menolaknya. Ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk Allah bersihkan hati mereka. Allah memang tak nak bersihkan hati orang itu, tak mau. Memang makanya kalau udah sakit kurang ajarnya kayak gini udahlah, tutup hati, ditutup sama Allah. Allah tak mau lagi membersihkan hati mereka. Ayat 33. Ayyuhul qulub minal kufri wa ra'adu lakan. Allah membersihkan hati mereka dari kekafiran. Allah tak paham. Lau bidunya khizyun ayyul bil fatihah wal jizyah. Maka bagi mereka kehinaan di dunia. Orang Yahudi hina di dunia. Ketika Islam menang, maka dia hina. Dia dibawa kekuasaan Islam, disuruh bayar peti, hina dia di dunia ini. Kemudian di akhirat, walaupun di akhirat dia ada berhati, di akhirat dia akan mendapat siksa yang kejam, siksa yang besar. Rugi dunia akhirat. Udah di dunia tak iman, melarat nggak iman. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum fa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna Allah yuhibbul muqsitin. Orang-orang Yahudi itu mereka itu sama'una lil kadhib, suka mendengar kebohongan, cerita-cerita bohong suka. Cerita-cerita bohong suka dan percaya. Karena dipoles dengan agama, kita harus hati-hati. Banyak karena cerita-cerita yang bohong-bohong tanpa ada dasar. Jadi kita harus percaya, tidak tengok dasarnya apa. Ya, kadang-kadang yang menyampaikan kayak orang paham agama, orang dulu orang Yahudi, tokoh-tokoh agama, hanya pendetanya yang akhirnya umatnya tertipu. Itu adalah akhlak-akhlak orang, kelakuannya orang-orang Yahudi. Sama orang lagi akaluna lis-suht, dan mereka banyak memakan makanan yang haram, karisha, seperti menyogok. Dikira nyogok tak haram. Zaman sekarang nih, masya Allah, nyogok jelas-jelas haram. Dibilang dia duit, bensin lah, licin lah, dilembutkan bahasanya. Duit jajan anak lah, tak apalah namanya, tak tahulah. Duit tak tahulah. Kalau itu memang sifatnya uang untuk melicinkan perkara yang mesti itu bukan haknya, ya, ataupun yang mestinya itu dia tuh salah jadi tak salah, atau orang yang betul malah jadi salah, atau masalah hak juga, ataupun dia mestinya dapat sedikit dia jadi banyak dikasih licin, mestinya dia tidak bisa dia jadi bisa. Itu namanya riswah. Itu akaluna lis-suht. Mereka orang-orang Yahudi itu kebiasaan mereka itu suka makan yang suht, yang haram, yaitu di sini yaitu seperti sogok menyogok, kirtahan haram. Dikira haram itu nyuri apa nih? Pisang aja haram. Nyuri ayam aja haram. Sogok itu pun haram. Arasi wa murtasi fitnah. Kalau orang nyuri
yang dosa itu yang nyuri, yang dicuri dapat pahala. Yang duitnya hilang itu dapat pahala. Kalau nyogok, yang duitnya hilang pun masuk neraka. Apa tadi? Orang punya harta dicuri, ya kan? Yang nyuri dapat dosa, tapi yang dicuri ini dapat pahalanya. Tapi kalau riswah, sebab menjadi arasi, bal murtazi, benar orang yang menyogok dan yang menerima sobat, dua-duanya neraka aja. Sholat susah, sholat dah, ngantuk, penat, sibuk, itu pun harus sholat sia-sia karena sokokan. Tak nampak. Masalahnya halal haram itu tak berbunyi duit itu. Kalau ada duit sogokan gitu bunyi gitu kan, tahulah orang ini haram. Tak berbunyi ini. Malah duit macam itu malah tambah tak bunyi. Dia bawa ini, tambah tak bunyi. Kalau duit halal ini malah tepat. Dia ada bunyi ya. Karena duit abu-abu hitam haram subhani malah tak berbunyi dia. Pelan. Sogok haram, mata haram. Fa inja'uka fahkum bainam, susah kadang-kadang. Kalau dah bilang duit depan mata, dah bilang haram susah. Ada orang datang ke rumah, mikul seekor babi umum, dipikul itu orang. Pak, ni babi darah, tidak ada. Buat haram najis sana, apa kau bawa sini? Bukti bawa balik, buang sana. Apa pula babi kau bawa sini? Sama orang itu dibawa ada pasar sana, tempat orang yang dapat jual dia 4 juta. Datang begini, Pak, ni ada duit rezeki ni 4 juta. Ini dah lain. Tadi kaki pas kan ada kaki. Dah lain dah. Ini macam nak nolak ni berat sikit. Kan. Itu masalahnya gitu. Memang susah. Termasuk hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan, itu urusan makan. Itu menjaga ibadah kita, ya. Capek-capek sholat, capek puasa, capek sedekah, habiskan duit, ternyata tak dapat apa-apa kalau tidak dijaga. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhut. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Kalau mereka datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, fahkum bainahum aw a'rid anhum, maka beri hukum mereka. Maksudnya dia datang, kasih dia ini hukumnya begini, hukumnya begini. Kasih tahu hukumnya. Aw a'rid anhum, atau tinggalkan aja, tak usah diurus. Antara dua. Engkau kasih dia hukumnya gini, atau udah tinggalkan, karena dikasih pun tak dipakai, sama aja. Jadi kau nak kasih hukum kasih, engkau nak tinggalkan atau tinggalkan. Tinggalkan aja. Wa itu urid anhum fala yadurruka syai'a. Kalau engkau berpaling dari mereka, mereka tidak akan berbahaya bagimu. Enggak apa-apa, tinggalin aja. Orang kayak gitu, ujung-ujungnya diladenin, enggak ada gunanya. Ada manusia seperti itu. Diledekin gini-gini, ini jelas tak ada guna, orang tinggal aja. Nah, ini orang Yahudi gitu Allah suruh. Banyak kumbainahum, fayajib alaikum kumbainahum idza tarafahu ilaina. Fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'un hakamta fahkum bainahum bil qist. Tetapi kalau engkau memberi hukum kepada mereka maka berilah hukum antara mereka dengan adil. Kalau nak kasih hukum, kasih hukum tapi dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu mencintai orang-orang yang adil. Al-adilin bil hukmi. Orang ni kalau dia adil di dalam memberi hukum itu Allah suka, cinta sama orang itu. Ya Allah, para hakim, para jaksa dan sebagainya,
itu sebetulnya jabatan yang bisa menyebabkan Allah cinta. Kalau betul adil Allah cinta dengan orang. Tapi memang berat bekerja sebagai hakim, sebagai jaksa dikatakan. Jadi seorang wali itu adalah meletakkan satu kakinya di surga dan satu kakinya di neraka. Nah, kalau nak adil kau surga, kalau tak ada jahannam lagi. Hasil sogok pun tak bisa nak untuk nyogok malaikat. Aku masukkan aku surga, mana ada siapa. Hasil sogok adil tak bisa untuk nyogok malaikat, tak bisa. Hancur semuanya hukum. Sebetulnya orang ini mau jadi apa saja, itu yang penting agamanya bagus. Nah jadi apa kan? Tapi kalau agamanya tak bagus, tak tahu hal haram mubah saja, mau jadi apa saja jadi pengusaha ya. Mau jadi orang kecil sekali, kalau memang agamanya tak bagus, pun pengusaha. Diberi sandal, apa tak? Urusan kan? Mau jadi orang besar, agamanya tak bagus, korupsi ratusan triliun. Mau jadi apa saja orang, kalau dia memang tidak ada komitmen agama yang bagus, gak takut sama Allah, gak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadi perusak semua. Tambah besar jabatannya, kalau agamanya tak bagus, dia tambah hancur di negara. Sekaya-kaya tidak Indonesia ini bisa jadi melarat dibikin mereka. Berat tanggung jawab itu. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Surah Al-Maidah ayat 43. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.